Record. Oke, welcome back semuanya. Selamat malam, Om Swastiastu. Selamat Swastiastu. malam, selamat kembali lagi. Kita ketemu kembali untuk 1 jam ke depan. Oh ya, tapi seperti minggu lalu kita coba di 75 menit ya hari ini juga. Jadi another 15 minute extension. Kita akan ngobrol-ngobrol selama 75 menit ke depan. Seperti biasa, hari ini nanti kita akan mulai dengan sedikit settling practice dan mungkin sedikit ngulang meditasi connecting to moment of nurturance ya, yang minggu lalu memang menjadi topik utama. Lalu nanti akan ada sedikit recap seperti biasa terkait dengan compassion you. Habis itu kita akan deeper dive ke activity, insight activity gitu seperti biasa. Lalu nanti akan ada formal practice bersama-sama di kelas, sitting meditation. Habis itu that's it sudah deh. Ya, di sela-sela itu nanti akan ada banyak diskusi bersama lah. Seperti biasa ya ada breakout room dan sebagainya. Hmm, lalu mungkin kita remind sedikit terkait group intention ya, as usual juga. Just a reminder bahwa kelas kita menjaga confidentiality, so it's a safe space. Lalu terkait dengan step up and step back, bagi yang biasanya malu-malu, ayo silakan step up. Bagi yang biasanya apa namanya pengen banyak sharing, silakan step back a little bit. Buat teman-teman yang mau step up bisa maju. Jadi kita balancing. Lalu kalau memungkinkan, keep the video on and be present. Lalu assume best intention ke semua orang yang ada di kelas ini. Kira-kira masih relevan kan ya dengan kesepakatan kita ini? Ada yang mau ubah atau mau nambah, mau hapus atau anything? Kalau nggak ada, kita berarti anggap semuanya masih ini. Tambah semua ya? Oke. Oke, oke. Thank you. Jadi ini adalah 4 hal yang akan kita jaga bersama selama kelas. Kemudian mungkin kita langsung masuk ya, kita akan sedikit settling practice, lalu akan sedikit meditasi connecting to moment of nurturance, supaya just get ourselves ready untuk masuk ke nanti Intan akan membawakan recap untuk sedikit reminder terkait dengan materi-materi yang teman-teman ikuti di Compassion You seminggu kemarin di modul 2 ya. Oke, Em, kita ambil waktu sejenak untuk make a good posture untuk meditasi ya. Find a good posture. Posisi duduknya yang penting nyaman ya. Eh, Punggung boleh agak ditegakkan sedikit, tapi jangan sampai terlalu tense. Yang penting dia nggak jatuh supaya kita nggak ngantuk. Biasanya secara umum seperti itu saja. Lalu mata mau ditutup boleh. Kalau enggak, nggak apa-apa, arahkan sedikit ke bawah supaya nggak terlalu banyak distraksi. Lalu kita coba connect ke diri kita saat ini, apa yang kita rasakan di tubuh. Tubuhku saat ini merasa seperti apa? Aku sekarang merasa apa? Try to connect with ourselves. Kalau seandainya merasa ada bagian-bagian tubuh tertentu yang dirasa tense, boleh digerak-gerakin sedikit ya, maybe leher kita atau maybe punggung kita. Jadi kita scan sendiri dan kita coba benahin sedikit, digerak-gerakkan sedikit. Lalu kita juga bisa pay sedikit attention ke titik kontak tubuh kita dengan tempat duduk kita. Jadi we do some grounding. Lalu kalau sudah ready, kita mulai settling practice-nya dengan mengambil beberapa nafas dalam. Ya, kita tarik nafas dalam beberapa kali. Ketika tarik nafas, kita bisa membayangkan bahwa kita sedang menghirup udara segar masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ketika kita buang, kita bisa membayangkan bahwa kita membuang all the tension and worries, sehingga setiap nafas yang kita hirup
dan kita buang, itu membuat tubuh kita gradually makin relax. Kita lakukan beberapa kali. Lalu kalau sudah sedikit lebih rileks, kita bisa kembalikan nafas kita ke ritme normal dia. Dan sekarang kita coba masuk ke sedikit meditasi moment of nurturance. Jadi kita membayangkan satu momen yang membuat kita bisa merasa bahagia, membuat kita merasa aman. Kira-kira kapan kita pernah merasakan itu? Kita ingat-ingat, apakah mungkin misalnya ada orang lain yang memberikan perhatian ke diri kita? Misalnya teman atau orang yang menyayangi kita, guru, ya? Atau mungkin ada sosok spiritual dari keyakinan kita masing-masing, atau kita juga bisa membayangkan misalnya suasana, lingkungan sekitar, apa yang membuat aku merasa nyaman, merasa aman, merasa happy. Setelah kita menemukan satu, lalu kita coba benar-benar immerse ourselves into that experience. Kita coba ingat-ingat, bayangkan dengan jelas ketika itu terjadi. Kira-kira itu di mana? Yang aku lihat apa ketika itu? Apakah misalnya kondisi ketika itu adalah gelap atau terang? Apakah mungkin ada suara? Ataukah mungkin ada aroma-aroma tertentu? Lalu sensasi apa yang aku rasakan ketika itu? Kalau misalnya momen of nurturance ini menyangkut orang lain yang memberikan kita comfort, kita juga bisa coba cek ketika itu mungkin orang tersebut facial expression-nya seperti apa. Atau mungkin orang itu berbicara kepada kita dengan nada seperti apa. Jadi kita benar-benar immerse ourselves into that moment. Kita bayang-bayangkan beberapa saat. Lalu setelah kita berhasil connect ke moment of nurturance kita itu, sekarang kita coba cek diri kita lagi saat ini seperti apa. Apakah pengalaman kita mengingat-ingat moment of nurturance tadi membawa perubahan atau tidak ke tubuh kita? Is there a shift? Apakah kita berkat dari moment of nurturance itu, kita misalnya merasakan hangat di dada, atau misalnya kita merasa bahu kita lebih rileks,
Atau ada certain emotions yang muncul saat ini, misalnya jadi lebih senang, lebih tenang. Jadi cek saat ini aku ada merasa berubah apa enggak setelah aku melakukan mengingat-ingat momen of the church tadi. Lalu kita rest sejenak dalam kondisi yang comfort seperti itu. Tapi kalau seandainya kita misalnya bisa merasakan ada titik-titik tertentu di tubuh kita yang kita merasa discomfort, merasa nggak nyaman, kita boleh alihkan itu lagi kembali ke nafas, ya untuk sekedar menenangkan lagi tubuh kita. Atau kita bisa mengembalikan lagi pikiran kita ke momen of nurturing tadi sejenak. Sekedar untuk menetralkan kalau misalnya ada perasaan-perasaan discomfort yang muncul. Lalu kalau sudah, kita coba refleksikan beberapa hal. Bahwa betapa pentingnya kalau kita memiliki satu momen of nurture seperti itu yang bisa memberikan kita satu rasa comfort dan aman. Kita renungkan betapa ini sangat penting dan ini sangat berpengaruh terhadap well-being kita. Lalu oleh karena itu, maka tindakan-tindakan kindness, tindakan-tindakan compassion yang bisa menciptakan suasana comfort dan nurture seperti itu juga sangat penting bagi orang-orang lain semua. Karena kita bisa melihat sendiri betapa dia juga sangat bermanfaat buat diri kita sendiri. Maka tentu itu juga bermanfaat bagi orang lain. Lalu melihat bahwa betapa kindness and compassion ini sangat valuable, kita coba cek apakah ini sedikit mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan terhadap relationship kita dengan orang lain. Lalu dengan satu insight seperti ini, betapa valuable-nya kindness and compassion ini, maka kita sekarang kembali ke ruang kelas ini dengan satu insight seperti itu, dan karena itulah kita sekarang ikut kelas CBCT ini, supaya bisa mendukung kita untuk bisa memberikan kindness and compassion ke dunia ini. Dan teman-teman bisa boleh kembali buka mata, bagian tertutup mata, dan kita kembali ke ruang kelas. Terima kasih semuanya. Eh, saya oper ke Intan ya untuk merekap ini, memulai rekap sesinya. Oke, Silakan, Tan. thank you banget buat sesinya. Kayak sangat bantu buat settling ya, Johnson. Kita mulai rekap ya. Kita share screen dulu. Oke, kita lanjut dulu rekap yang apa sih sebenarnya yang kita sudah pelajari di modul 2 ini. Kalau di modul 1 kemarin kan kita belajar tentang gimana caranya kita bisa mengakses rasa aman lewat connecting to the moment of nurturance yang baru saja mungkin Johnson tadi take us through gitu ya. Di kemarin juga kita sudah sempat saling sharing mengenai zone of well-being. Nah, di modul 2 ini kita belajar pentingnya kita mengasah attention skill kita karena kemampuan buat bisa bounce back ke zone on well-being itu sebenarnya bisa dibilang tuh sangat tergantung pada kemampuan kita buat nangkep sinyal atau aware gitu dari diri kita. Sedang kita
pada saat kita sedang merasa kayak dysregulated, tidak nyaman, tidak merasa aman. Sehingga dengan adanya awareness bahwa kita sedang tidak merasa aman atau tidak merasa nyaman, kita tidak sedang berada di zone of well-being, kita bisa shifting perhatian kita ke moment of nurturance dan bisa kembali ke zone of well-being. Jadi penting banget sebenarnya attention skill itu gitu ya. Nah, eh, kalau ditanya dengan berlatih attention skill ini kita bisa dapat keterampilan apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya ada tiga keterampilan yang kita bisa dapatkan. Satu adalah enhancing the ability to sustain attention on our chosen task, object atau experience. Itu adalah kemampuan mempertahankan perhatian di tempat yang kita inginkan gitu. Jadi nggak kemana-mana. Kita mau perhatian kita pada saat kita bekerja ada di dalam pekerjaan kita, dan kita bisa mempertahankan perhatian kita di pekerjaan misalnya seperti itu. Ini biasa kita sebut dengan mindfulness gitu. Yang kedua, capabilities apa lagi? Yang kedua adalah increasing the ability to notice unhelpful impulses, emotions, dan distractions. Ini lebih kayak kemampuan untuk bisa memonitor gitu apa yang sedang terjadi di diri kita, di apa namanya di tubuh kita, di diri kita, emosi kita, dan lingkungan kita. Dengan kita sebut juga sebagai monitoring awareness. Capability yang ketiga itu lebih strengthening our ability to disengage and redirect the attention where we want it to be. Atau yang kita sebut dengan attention deployment. Mungkin teman-teman juga udah sempat belajar ya gitu di modul 2 di Compassion You. Nah, nextnya ada di Insight Activity 1, kita berlatih tentang heedfulness. Heedfulness itu mungkin in bahasa tuh kayak semacam kayak kewaspadaan ya gitu, kewaspadaan atau kesadaran akan konsekuensi tindakan kita. Apapun tindakan kita kan pasti punya konsekuensi dan kita sadar apa konsekuensinya. Dengan melihat what will be the stake. Apa sih sebenarnya nih stake-nya ya kalau kita kehilangan perhatian tersebut. Lalu ada storytelling juga. Storytelling tentang Arman yang hampir ketabrak truk karena he was distracted by his thought argument with his parents gitu. The good thing adalah dia managed to gain heedfulness so he can focus back to the road because he noticed that his life is actually at stake at that time. Uh, I see this is something that really close to our daily life. Kalau kita lagi driving ke kantor gitu, or even like taking public transportation, we need to be like to have that heedfulness sebenarnya. Di Insight Activity 2 kita melatih attention deployment. Attention deployment itu kemampuan untuk disengage gitu. Jadi kayak nggak engage our attention to be able to bisa didirect lagi to where you want it to be. Jadi kita lepasin attention kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Dari tempat yang kita tidak inginkan, kita direct lagi sebenarnya ke tempat yang kita inginkan gitu. Di situ juga ada kayak I found it really interesting gitu tentang training an elephant. Karena uh, if you guys remember the story about training the elephant. Karena waktu pada saat aku pertama kali juga belajar atau tahu tentang CBCT in one of the workshop gitu. I found the analogi buat training the elephant itu really helpful to help me understand the whole attention training skill. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Mindfulness itu apa sih? Yang dimaksud dengan monitoring awareness itu apa sih gitu. Nanti kita bahas sebentar deh sebelum kita masuk ke deep dive ya. Di formal practice kita belajar untuk memilih objek to focus. Jadi kayak kita mau fokusnya di mana nih pada saat kita melatih attention deployment. Itu object to focus to gonna anchor our attention again, again, dan again. Ada di informal practice kita ada 4 pilihan latihan to develop clear and stable attentions. Pertama adalah catch and shift. Yang kedua everyday mindfulness. Ketiga attention deployment. Dan keempat attending to attention. Ya, hopefully that we all have a time to practice that this week or maybe next week on that informal practice. Nah, eh, mau bahas dikit ini karena because I personally find it really interesting sebenarnya the concept of melatih gajah gitu. In the Buddhist atau kita sebut sebagai Lojong tradition, kayak training the mind in attention is compared to training wild elephant gitu. Kayak zaman dulu tuh gajah dilatih dengan cara diikat gitu di tiang pakai tali. Jadi setiap kali dia coba jalan nih jauh nih ya gitu ya. Jadi ada pelatih yang dengan gentle gitu, dengan lembut akan bawain balik tuh ke tiang itu. Nah, prosesnya dilakuin kayak ulang again, again, dan again gitu. Nah,
analogi bahwa melatih pikiran, melatih attention sama dengan kayak melatih gajah. Itu uh, dianalogikan sebagai pelatihan gajah seperti ini gitu. Nah, mau tanya sedikit aja mungkin teman-teman. Kalau kita misalnya menganalogikan attention training dengan melatih gajah, kira-kira yang merepresentasikan pikiran kita itu siapa ya? Apa ya? Apa gajahnya? Apa pilarnya? Apa talinya? Apa trainernya? Kira-kira apa siapa yang merepresentasikan pikiran kita? Boleh kalau misalnya teman-teman mau tulis di chat juga nggak apa-apa. Jadi ada gajah, ada tongkatnya tuh, ada pilarnya, ada talinya, ada trainernya. Kira-kira benda apa yang merepresentasikan pikiran kita? Trainer. Paling bilang gajah. Ada lagi? Natasha bilang gajah karena dia kabur-kaburan. Kita bilang gajah. Ya, oke. You're right. Jadi sebenarnya karena dia harus ditarik balik, iya benar-benar. Jadi yang merepresentasikan pikiran kita atau our mind gitu adalah si gajah ini. Gajah kan belum dilatih ya, dia masih lari-lari kan kemana-mana. Kalau misalnya tadi Natasha bilang dia kabur-kaburan sama aja sama pikiran kita. Dia suka ke distract gitu kabur-kaburan. Nah, kalau untuk kayak kabur-kaburan gini, sebenarnya dia harus diikat, difokuskan sebenarnya kayak gitu ya. Diikat ke fokus, object of our focus itu apa ya? Apakah pilarnya, apakah talinya, apakah trainernya yang menjadi object of our focus? Coba bisa mungkin ditulis lagi. Tiangnya, tiang. Ya, benar, jadi object of our focusnya itu tiangnya gitu kan. Jadi gajahnya itu adalah our mind, object of our focusnya adalah tiangnya. Yang kita juga belajar kan di sini kita bisa milih objek fokus kita, misalnya dari breath, dari sounds, itu akan kita balikin lagi ke situ. Nah, balikinnya itu pakai apa ya? Pakai mindfulness. Mindfulness itu sebenarnya apa namanya talinya itu sendiri, rope-nya. Dia yang mengikat si gajah, dia mengikat gajah supaya tetap apa namanya stick to the object of focus gitu si tiangnya itu sendiri. Sedangkan si trainernya itu sendiri adalah the monitoring awareness. Dia yang selalu memonitor bahwa oh ini lagi lari-lari nih pikirannya. Oke, gue ini deh gitu deketin lagi sama tiangnya. Oh lagi kanan, deketin lagi sama tiangnya. Jadi this is a very good example sebenarnya this is a very good analogi hmm, apa sih namanya untuk attention skill gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke deep dive activity, ada yang mau sharing nggak? Atau mungkin pertanyaan mengenai modul 2? Baik Gimana kan kalau praktisnya? untuk healfulness-nya itu kalau dari gambar itu lebih ke mana ya berarti ya? Yang mana? Untuk healfulness Heedfulness tadi itunya apa tuh? Eh, kemampuan heedfulness. Sebentar ya. Saya contekan dulu. Hmm. Heedfulness adalah sebenarnya kewaspadaan ya, maksudnya ketidaklengahan atau kesadaran atas konsekuensi dari tindakan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kayak the the way I see it sebenarnya the whole thing dari tindakan untuk kayak balikin lagi ke tiang dan ditarik lagi pakai tali dengan mindfulness itu adalah heedfulness gitu sebenarnya. Semua activity yang ada itu adalah heedfulness. Jadi kayak
sadar bahwa ada konsekuensinya. Kalau misalnya dibiarin aja nih gajah ya lepas gitu kan, nggak ada heedfulness, gajah lepas dia lebih liar gitu kan, lama-lama gajahnya bisa copot kan talinya kayak gitu kan. Dan karena ada heedfulness itu, makanya ada kegiatan untuk terus balikin lagi ke dalam tiangnya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. I think the whole activity itu adalah heedfulness. Thank you, Parlin. Ada yang mau sharing nggak di modul 2 gitu? Ada yang sudah mulai praktis atau mungkin ada pertanyaan? Susah ya. Modul 2 susah ya. Attention. Iya sih. Iya benar-benar. It's not as easy as we apa namanya as we thought gitu sebenarnya. Ah, attention gampang-gampang, tapi ternyata enggak. It's not that easy. Makanya kita butuh dilatih kan. Kayaknya juga di Compassion You itu juga disebutkan kayak again dan again kayak di storytelling Arman ya itu kan. Dia dia naik ini kan, dia naik apa sih namanya naik sepeda gitu kan ke rumah temennya. Terus dia kan distracted. Again dia tuh berusaha mengembalikan ke fokusnya on the road, fokus on the road. Itu nggak dilakukan sekali aja tuh gitu kan. Itu dilakukannya berulang kali kan kalau nggak salah di storytelling gitu kan. He did it like again and again and again and again gitu. So it's not like one time oke langsung bisa. Terus. Dan kemungkinan kayak semoga juga kalau misalnya semakin sering kita trying to balikin lagi again and again, makin lama mungkin makin panjang nih ya kita bisa fokusnya gitu. Mungkin bagian mana ya tes yang paling sulit maksudnya tuh yang susah? Susah praktekinnya. Susah prakteknya mungkin too many distraction. Iya, kayak terbiasa cepet, Hmm. terus sam orang sambil ngomong, makan aja bisa sambil main HP. Itu susah banget sih. Mau coba ngeliatin makanan gitu kayak bosen juga gitu. Maksudnya karena kebiasaan kali ya. Jadi kayak terus ngapain lagi ya? Mm-mm, Banyak sih yang mm-mm, kecil-kecil gitu ternyata kayak ih kalau nginget kayak iya kan harusnya makan makan aja liatin makanan biar kenyang. Bisa gitu. mm-mm, Tapi kayak mm-mm, langsung refleks gitu tangannya kayak langsung makan habis itu kayak pegang HP gitu, scroll mm, scroll scroll gitu. mm. Jadi Iya, kayak susah, susah iya banget. sih. I'm guilty as well sih makan sambil pegang HP. Kayak gitu. Jadi kayak emang itu kayak become habit ya kayak gitu. Mungkin kayak gini kali ya. Yang namanya attention skill itu bukan berarti kayak atau mindfulness gitu. Kita nggak harus kayak ngelakuin itu juga setiap saat gitu kan. Kayaknya di Compassion You juga sempat disebutin we don't have to be like apa sih namanya tuh kayak heedfulness dan put our attention itu kayak all the time kayak gitu tuh nggak juga gitu kan. Sometimes we need it juga for creativity to let our mind go wild gitu ya gitu kan jalan-jalan gitu tapi for sure itu sesuatu yang kita bisa lakuin pada saat kita butuhkan kalau misalnya memang mau makan gitu tapi mau emang yang we are aware dan pada saat makan gue mau nonton gitu misalnya terus distract ourselves that's fine as long as you also like aware of doing that and aware juga sebenarnya the consequences of doing that kayak gitu sih. Thanks, Tess. Siapa lagi yang makan sambil nonton? Iya, kayak semuanya guilty. Makanya di informal practice-nya yang kedua itu kan mindfulness ketika during activities. Jadi kalau ada yang Iya. tertarik ya, wanna challenge yourself, then Aha. pick that second informal practice. Mindfulness during activities, termasuk saat ketika makan, ketika melakukan apapun segala macam. Mm-mm. Kalau for anyone who likes a little bit challenge. Lagi pada saat makan nih, very challenging dan ya, you wish kalau kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa lanjut to the next. Ya, 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 oke. oke. Um, Oke, ya nggak ada lagi pertanyaan ya. Kalau nggak ada, berarti thank you Intan for the
beautiful recap. Nextnya itu kita deeper dive, ya. Jadi sebenarnya ini basically adalah journaling, ya. Again, ketika kita bicara journaling, teman-teman bisa depends on what you like to do. Kalau memang teman-teman ingin journal, you have your own journal, then let's do it. Kalau misalnya mau ketikin di HP juga boleh, atau misalnya you just want to run it in your head juga boleh, ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang kira-kira ini seputar attention deployment juga, ya kan? Eh, nah, pertama itu adalah pertanyaannya, menurut teman-teman, coba dibayang-bayangkan, kira-kira kalau misalnya kita punya skill attention seperti ini, yang kita mumpuni kemampuan attention kita, itu kira-kira bisa bermanfaat dalam hal apa? Dengan cara seperti apa? Lalu pertanyaan kedua itu lebih spesifik lagi, kira-kira manfaatnya itu bisa teman-teman rasakan itu kira-kira di bidang hidup teman-teman yang mana? Apakah misalnya relationship dengan orang, atau dalam pekerjaan, atau bahkan ke kesehatan, atau ke emotional regulation kita masing-masing, atau you have any other misalnya thoughts about this, ya. Lalu yang ketiga adalah teman-teman bisa bayangkan kira-kira ada situasi-situasi tertentu nggak yang teman-teman misalnya berniat untuk melakukannya di minggu ini. Lalu kira-kira mau melakukannya itu result yang teman-teman harapkan seperti apa gitu. Jadi this is a reflection gitu ya. Mungkin juga kayak misalnya tadi kan Tesha misal apa, it is difficult gitu kan. That's why makanya di modul ini diajarkan mengenai heedfulness, ya kan. Jadi kita diajarin untuk menganalisa what's at stake. Kalau misalnya kita, tapi memang ini adalah hal yang memang very difficult ya buat banyak orang. Karena dari pengalaman saya misalnya ngajar kelas-kelas seperti ini, ketika kita bicara mindfulness attention, apalagi kalau berbicara dalam konteks orang-orang kerja kantoran ya, where achievement itu diukur berdasarkan kemampuan kita untuk multitasking, harus cepat segala macam kan. So di satu sisi kita harus ngetik laporan, di sisi lain kita harus bisa mendengar orang, mendengar telepon misalnya ya, sambil dengar telepon kita harus bisa sambil mikir what should I do next gitu ya. So apa namanya? So basically ketika kita multitask, we are not paying attention at the present moment gitu. So it's very difficult gitu. Dan memang seperti Compassion You bilang kan, bahwa at some points itu bermanfaat buat kita karena ya kita butuh multitasking, apalagi orang-orang yang kerja di creativity ya. Dunia yang langitnya biru itu bisa dibayangkan menjadi ungu kan, supaya menarik karena kan dia bekerja di bidang creativity gitu, dia kreatif gitu. Nah itu it's all apa namanya, uh, that's why it's difficult gitu. Nah mungkin ketika kita bicara difficult gitu, that's why di Compassion You di introduce konsep heedfulness. Apa namanya, bagaimana kita menganalisa kalau seandainya kita tidak pay attention, kalau kita tidak punya kemampuan attention, kira-kira ruginya apa di aku? Aku bisa kira-kira, what can I lose if I don't have this kind of attention? So maybe ini juga adalah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini. Supaya aku nggak kehilangan ini, that's why aku butuh attention skill ini gitu. Itu bisa digunakan pola berpikir untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Supaya artinya misalnya I need to save my relationship, or I need to be focused supaya health saya itu gak terpengaruh. Misalnya ada orang GERD ya, GERD karena saking stress, too many things to juggle around, misalnya seperti itu. So yeah, so that's why we introduce the concept of heedfulness. That's the main reason. Jadi bagaimana kita melihat bahwa what's at stake if we don't have this kind of skill. Jadi mungkin dengan this kind of way of thinking, mungkin bisa teman-teman coba silakan menjawab 3 pertanyaan ini. Kira-kira kalau saya punya skill of attention, saya sedang menghindari kerugian seperti apa? Apa yang bisa aku dapatkan? Dan kira-kira bisa di bidang apa? Dan bayang-bayangkan kira-kira minggu ini aku mau coba melakukannya itu dalam konteks apa? Dan kalau aku melakukannya, kira-kira aku bisa mendapatkan manfaat apa? We give couple minutes ya, 1 minute, 2 minutes untuk kira-kira teman exercise yourself. Nanti kita breakout room.
2 menit mungkin ya. Kita Oke. coba journaling. Johnson tanya sedikit biar paham. Oke, Bude. Jadi yang nomor 2 itu apa namanya? Kalau kita punya atensi penuh akan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari yang bagian mana gitu, bener nggak? Ya, benar, benar, benar. Caranya seperti itu, benar. Jadi di nomor 1 gimana bahasa Indonesianya? Jadi Kira-kira kalau aku punya kemampuan atensi seperti itu, aku bisa mendapatkan manfaat apa? ya. Lalu kalau bisa bermanfaat, kira-kira di bagian mana dalam hidupku? Itu pertanyaan nomor 2. Oke, kita masuk ke breakout session ya. Kalau teman-teman udah selesai dengan journaling, kita masuk ke breakout session. Jadi kita ada berapa orang nih ya sekarang? 1, 2. Jadi paling nggak ada 3 grup yang isinya tiga orang. Eh, Mungkin masing-masing grup ada yang volunteer jadi timekeeper atau untuk facilitate discussion. Instruksinya mungkin sama yang tadi Johnson sempat bilang, ada 3 pertanyaan. Di situ kita saling take turn aja gitu sharing seperti biasa. Jadi kayak masing-masing 2 menit gitu. Kalau jika masih ada waktu nanti please feel free buat saling diskusi gitu sebenarnya. Kira-kira ada persamaan apa sih yang telah teman-teman share gitu di dalam grup itu gitu. Setelah itu baru kita masuk ke grup besar lagi buat sharing gitu ya. Ya, jadi kita punya 8 menit ya, kurang lebih. Jadi 2 menit, 2 menit, 2 menit, 3 orang saling share, sisa sekitar kurang lebih 2 menit lagi untuk cerita-cerita kira-kira what did you get, aha moment apa, ada insight seperti apa yang didapat dari diskusi itu gitu. Oke, Intan minta tolong breakout Ya, room. Nanti sip. kita ketemu lagi 8 menit lagi. Oke, ketemu lagi 8 menit lagi. See you soon. Kopi dulu. Oh ya, di chat deh gitu ya. Iya. Nah, di chat. Chatnya mana? Ini dia. Broadcast. Terus, waktu itu katanya ada ini. Oh, breakout roomnya harusnya pakai itu ya. Time ya. Iya. Heeh. Berarti sekarang kan Lupa. 13, 8 menit berarti 21 ya. Heeh. Ya, 21 nanti. 13, berarti 21 ya. Nanti 20 berarti ditarik dong. Hmm. Gue 20. baru nyadar ternyata mobile Zoom itu nggak bisa bikin breakout room meskipun gue host. Jadi kemarin ketika gue ngajar, Oh gitu. tuh biasanya gue ada temen kan, ada apa staff gitu yang operating. Jadi kemarin dia lagi nggak bisa karena liburan kan.
Terus gue baru Itu panik ngoprek ketika sendiri. dikasih. Nggak bisa gue habis waktu lo gue akhirnya untung ada apa namanya gue kasih host ke peserta untuk nge-breakout Itu itu. dia yang nggak breakout. Gue nggak bawa laptop soalnya this time traveling this time. Jadinya Emang jarang bawa ketinggalan. laptop ya kalau travelingnya? Iya, gue pakai tab kan biasanya. Ini gue pakai tab. Jadi kan Hmm, lebih mobile kan. lebih Cuman ya enak. kekurangannya ya itulah. Gue juga baru recently apa apa realize bahwa ternyata fungsi-fungsi tertentu itu nggak keluar dia kalau di mobile version. Iya, masa nggak ada juga ya breakout berarti kalau di mobile ya? Even kayak di iPad Iya, kayak gitu nggak ada ya? ya kalau versi mobile mungkin nggak ada lo kali ya. Nggak tahu aku kalau iPad ya. Aku sih tab ya nih Android ya. Nah, cobaan nanti lain kali masa sih nggak ada ya dia. Tetap apa Samsung? Iya. Hmm. Aku baru panik tadi loh. Kok nggak ada ya fungsinya? Padahal lagi mau ngajar. Iya. Lu di mananya sih di Bali? Di Ubud, Ubud mana? di Pelihatan juga. Oh, Pelihatan. Ya, 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 Pelihatan. Mm-mm. Deket sih sama Bude sebenarnya. Nggak jauh juga kan. Sama Bude. Bude kan di itu kan. Kan di Los Angeles itu kan. Lu Ah, pernah antara Bude? pernah. Oh, sering Pada sering ngenalin baca juga sama dia. nggak sering. Nggak sering. Oh. Cuma pernah dan biasanya tarot sama Bude itu kalau udah di persimpangan biasanya dapetnya. Pas udah di persimpangan pasti nggak tahu kenapa pasti ke Bude gitu. Antara sini sama sini ya. Pokoknya lagi urgent ya. Ketika urgent baru Ah, ini. nggak tahu apa pasti kayak gitu. Terus habis itu udah jelas kemana gitu. Lu kalau biasa datang lu tinggal di mana? Di Tebongkang. Kebongkang. Oh, oke oke. Pepito situ-situ ya. Iya Kebongkang itu. daerah-daerah itu. Dari zaman COVID gue udah pokoknya daerah situ aja. Oh, lu apa ini ada long long apa namanya? Long stay gitu juga di situ. Pernah waktu zaman COVID, nggak long-long banget sih, 2 minggu gitu kayak. Oh, Dulu pernah kayak enak banget zaman dulu. Sekarang mana? udah move permanently aja kayak Bude. Eh, Chelsea lagi bikin itu loh rumah, bangun Oh, jadi rumah ya? di Udah Kelusa. jadi Heeh, lagi bikin ya? heeh. Udah dapat tanah ya? Udah Oh, oke oke. besar kayaknya berapa are ya kalau tadi si Gabor Oh ya? bilang. Mm-mm. Oh, Sekarang lagi mulai wow. bangun dia. Oke sih. Si Gabor bangun sendiri. Iya, nggak tahu ya. Sama tukang lah, masa Gabor bangun sendiri. Kita nggak tahu mereka bule-bule kan siapa tahu ini kan suka ini ada Tapi dia monitor sendiri hobi. sih kayaknya. Dia mandorin Hmm. sendiri sih kayaknya. Oh, keren juga mereka. Gue toilet dulu deh, bentar. Bentar ya. Ya, yuk. Yuk.
Eh, Bude lagi cerita padahal. Lanjut di sini aja, Bude. Tamat. Karena asik diskusi tamat kita, Teresia. Nggak apa-apa, seru. Sudah komplit semua ya? 1, 2, 3. Sudah. Oh, cepet 8 menit. Kurang ya, Bude ya? Mau lebih kayaknya. Atau mau lanjut cerita di grup besar juga boleh, Budi. Iya. Mm-mm. Jadi Habis ini oke. kita sharing session Well, aja. welcome back everyone. Ada yang mau cerita-cerita di sini? Misalnya tadi the last minutes itu ada menemukan satu tema apa gitu yang mau di brought up, atau ada pertanyaan, anything? Enggak, sebenarnya tadi belum sempat selesai ngobrol. Nggak Ya, apa-apa, sebentar Bude, kalau mau share. saya sebenarnya ya ini saya bukannya sok tua ya enggak juga. Gitu lah kan apa namanya, teman-teman kan rata-rata tinggal di Jakarta. Dan aku adalah makhluk yang mengalami kejamnya ibu kota kan. Dan sekarang ya aku bisa paham orang-orang di Jakarta untuk keep attention-nya itu kan bukan relatif, jauh lebih sulit dibandingkan saya Eka yang di Ubud ini. Ya, di Jakarta rumah saya dulu di Alfa Indah, Jakarta Barat. Kantornya di Gatot Subroto, dekat Bidakara. Pagi itu harus mikir mana yang harus lewat, mana yang nggak macet. Itu kan pikiran itu atensinya itu zaman saya saja dulu belum ada TikTok, belum ada Reel, belum ada Facebooknya aja masih jarang yang punya Facebook. Nah sekarang begitu bangun pagi kan otak sudah dibombardir distraksi itu loh maksudnya. Jadi memang relatif lebih sulit orang di kota besar untuk pay attention pada satu atensi gitu loh. Sedangkan kita di Ubud aja kadang-kadang ya distraksinya banyak toh. Ada drakor, ya kan? Sedang baca doa, itu tadi can be love be translated, endingnya gimana ya itu tentangnya gitu. Tadi sampai situ, itu yang tadi mau aku ingin ngomong ke Bianca sama Teresa. Jadi memang sedikit effort, kota itu berpengaruh juga. Ya buktinya kita waktu di dalam salah, kamu nggak kepikiran Gojek, ya kan? Iya, nggak, Bude. Nggak kepikiran. Nah, Fokus begitu di ibadah. pesawat Delhi, sehari mau pulang aja langsung anak buahku resign itu gitu. Itu kan kota juga tempat mempengaruhi. Udah. Tadi ingin aku selesaikan sama Bianca sama Teresa. Oke. Thank you Budi sharingnya. Tadi lagi sama Teresia sama Bianca ya. Oke. Tapi sedang sharing apa tujuannya ini ya. Aku juga bilang kalau saya sekarang ini umurnya kan 60 tahun. Alhamdulillah Astungkara, andaikan saya masih bisa sampai 80, 85, sisa hidupku kan tinggal 25 tahun. Jadi atensiku itu sedang sangat aku arahkan pada jalur menuju jalan pulangku. Nah, which is itu susah banget. Seperti Anda ketahui, PR-nya aja butuh berjam-jam, ya kan? Kamu yang memberi aku PR, ya kan? Eka, kamu masih paham maksudku. Itu kan butuh atensi kan. Baru 10 menit aja udah susah. Nah, itu di situ. Iya. Benar. Mungkin menariknya ya itu mungkin makanya kembali lagi what's at stake ya. Hatefulness-nya itu ya. Iya. Misalnya saya pengen punya atensi penuh untuk apa kalau ditanya? Untuk mengerjakan PR. Nggak usah ketawa kamu Johnson, betapa luar biasa mengerjakan PR. Yang PR-mu juga loh, itu PR-mu juga loh. Itu kan susah banget Mbak. Kecuali Pak Capricorn suamiku itu, ya, wah dia bisa fokus kan enggak. Iya.
Menarik. Jadi Kalau eh, buat aku sih kayak menariknya di sini dari insight-nya, oh ternyata kota atau tempat tinggal kita itu pengaruh ya gitu kan. Sangat, sangat. Menurut aku sangat, Kayak sangat. kota besar sama kota Iya, kecil. karena begitu kadang-kadang kalau aku ke Jakarta ya, itu Hmm. kayak aku tuh harus apa ya? Oke, mindfulness. Kayak ada effort mindfulness itu. Aku Hmm, harus mindfulness iya. nih, gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Gitu, Mbak. Tetap makanya begitu balik Ubud, landing di Bali itu kayak relax. Jadi kayak mindfulnessku, attentionku tuh jadi kayak otomatis mindful, makan juga mindful, nggak nonton ini. Tapi begitu di Jakarta itu kayak kota itu kayak membuat anxious. Hmm, iya. Mungkin bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin Nah, distraction-nya terlalu banyak gitu ya. lebih Kayak banyak dan distraksi dan demand-nya juga mungkin ya berbeda gitu kali ya antara kota juga besar sama sebenarnya kota. menurut aku jadinya orang-orang di Jakarta itu jadinya lebih sulit, harus punya extra effort, Mm-mm, mm-mm, lebih punya disiplin, harus punya lebih banyak disiplin gitu. mm, mm-mm. Kalau gitu, apakah profesi juga ngaruh ya? Oh iya jelas kalau Hmm. profesinya di Gojek dengan target sales setahun kamu harus setor 10 miliar kan pasti mau. Oke. Ya aku kerja di advertising tahun ini setor 10 miliar, bisa 120 miliar tahun depan minimal setorannya 120 miliar. Pengaruh. Iya, iya. Itu menurut aku ya dalam hal itu. Benar, benar, benar. Kayak kita itu dijebak kapitalisme untuk selalu punya fear. Iya. Fear gak punya duit, fear ini, fear ini. Itu kan mempengaruhi atensi. Ini Hmm, ya menurut aku. Karena hmm. ini kan relatif kebutuhannya kan jadi lebih. Aku tidak punya target Lebih apapun. banyak. Jadi kan lebih bisa mindful. Ini menurut Iya, aku pekerjaan mempengaruhi. iya. Kalau menurut teman-teman lain gimana? Apalagi yang mempengaruhi kira-kira? Upbringing juga sih. Upbringing berarti kayak bagaimana kita dibesarkan ya gitu ya. Iya, karena itu Contohnya gimana contohnya? eh tadi tadi aku sempat share sih di grup aku terkait dengan eh, apa namanya poin yang aku share gitu ya. Kalau aku sebenarnya iya mirip sih tadi yang kayak Bu Novi juga cerita kayak Jakarta tuh kan kalut banget ya pagi-pagi tuh hektik chaos gitu kan. Apalagi kalau pekerja kantoran. Nah, konteksnya sih yang kita selalu bahas sih Mbak Intan tentang nyetir gitu kayak gimana mengolah kesabaran di jalanan gitu kan. Karena itu sangat dibutuhkan di Jakarta. Kalau nggak bisa gila gitu kan. Kalau setiap hari itu bawaannya emosi. Nah, Em, tapi itu menurut aku juga lumayan besar faktor gimana kita tuh terekspos dengan cara nyetir di keluarga pertama-tama gitu. Kayak aku share bahwa em, kayak kalau in my case orang tua aku tuh terutama papaku tuh lumayan suka nggak sabaran gitu kalau di jalanan. Which itu kan yang ke expose tiap hari gitu kan sama waktu aku masih kecil. Aku nggak intentionally pengen nyontoh dari situ tapi ya kayak secara nggak sadar ke bawah aja gitu karena that's what I'm familiar with gitu. Jadi ya sekarang kalau nyetir tuh kayak suka nggak sabaran, ada banget jiwa kompetitifnya. Padahal ya itu nggak penting gitu. At the end of the day yang penting nyampe tujuan aja gitu kan. Jadi, tapi itu kan something yang kita nggak bisa kontrol ya. Jadi, ya itu faktor yang cukup besar sih upbringing. Dan itu pinter-pinter gimana kita bisa pilih-pilihnya mana yang mau kita ambil gitu. Hmm. Menurut aku. Oke juga sih, bener juga sih. Upbringing kayak misalnya Natasha kalau di nyetir di jalan nggak sabaran gitu ya. Ada yang nyalip, tahu-tahu udah klakson, klakson, klakson gitu kan. Sedangkan mungkin pacarnya lebih sabar gitu ya. Jadi ya, the way upbringingnya itu beda. Jadi mempengaruhi the way kita bisa put our attention gitu ya. Betul, betul. tapi aku punya Oke, thank you. pertanyaan ya. Aku punya pertanyaan kalau boleh. Attention itu kan kalau misalnya aku punya target tadi 10 miliar per bulan ya. Lalu I put my attention untuk mencapai target itu gitu. Apakah itu masih disebut sebagai attention skill? Jadi artinya eh, berarti kan object of my focus adalah target 10 miliar itu. Lalu dalam hal ini berarti distraksinya misalnya apa? Misalnya drakor, misalnya apa segala macam kan. Tapi saya jadi attention ke targetku itu, kerja itu. Apakah itu masih disebut sebagai attention skill?
yang kita mau. Sebenarnya menurut aku itu bukan attention skill, itu fokus ya, fokus of doing something. Ya, jadi itu kan mempengaruhi attention kita pada present moment sehari-hari. Jadi misalnya aku ingat kok aku ketika sedang ngerjain gini itu, anakku bilang bu, 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 gitu aja even aku kayak nggak dengar. Jadi kan sebenarnya yang dimaksud attention di latihan kita ini sebenarnya attention pada yang present kan. Ya, lose the present attention gitu loh. Kalau orang yang kayak tinggal di Jakarta atau apa. Ini menurut aku ya. Jadi bukan aku ingin mencapai 100 miliar karena pengen punya, itu kan goals. Untuk mencapai goals orang kan energinya ke arah situ. Tapi lose the present moment. Jadi itu menimbulkan anxiety akhirnya. Jadi attention-nya bukan lagi mindfulness, attention of anxiety gitu loh. Anxious gini, nanti kalau nggak dapat, saya nggak naik gaji. Pokoknya mau account director kayak Intan itu selama dia belum punya saham di Gojek, dia adalah buruh. Itu kan prinsip dasar kapitalisme. Nah itu gitu loh. Iya mau dia, direktur saya direktur Gojek bagian ini, kamu punya saham nggak? Enggak, saya tetap buruh. Gitu lah, itu kan anxious. Atensi di sini menurut aku ya Johnson ya. Ya nggak tahu itu benar atau salah. Kalau boleh sharing pendapat juga, kalau aku lihat sih yang dibilang Bu Denovi sama Kojo itu dua-duanya benar sih. Tapi kalau aku lihat dari CBCT itu, attention yang dimaksud itu adalah attention gimana kita selalu berada di zone of well-being gitu. Ya mindfulness gitu kan. Aku mikir kalau misalnya yang tadi Kojo bilang attention untuk mencapai 10 miliar, tapi selama dia dalam prosesnya itu bisa dia maintain dalam zone of well-being dengan motivasi yang benar untuk dia sendiri atau orang lain, saya rasa itu attention gitu. Tapi kalau misalnya attention dia ngejar 10 miliar, tapi dia selalu berada di zone of well-being, selalu anxiety, merugikan orang lain, itu bukan attention yang CBCT mau gitu. Ini point of view-nya aku begitu. Ya setuju. Dan itu kan 1 dari 1 miliar orang yang bisa seperti saya akan dapat 1 miliar tapi aku akan tetap, tapi sulit prakteknya. Ya. Menarik ya perspektifnya ya. Aku coba share perspektifku ya, tapi this is not necessarily the very true one ya. Jadi kan masing-masing perspektifnya apa? Ini kan just subjektif perspektif ya. Kalau di pendapatku, attention itu sifatnya netral, kayak pisau. Ya, pisau kita mau pakai buat potong roti jadi baik, kalau kita mau buat nusuk orang kan jadi nggak baik. Jadi kalau perspektifku, attention itu adalah satu skill bahwa mind kita itu bisa kita put wherever we want, ya kan? Jadi whatever we want, kalau misalnya kita mau want-nya kita adalah mau 10 miliar, maka maybe it's attention. Kalau misalnya, jadi tapi itu nanti jadi berbicara adalah objek fokusnya kita. Bagaimana kita memilih objek fokusnya kita? Apakah kita, dan salah satunya lagi misalnya kalau apa tadi misalnya Parlin mengatakan dikaitkan ke zone of well-being, maka pisaunya ini, attentionnya ini saya gunakan dalam konteks zone of well-being. Jadi I try to put my mind ke dalam hal-hal yang bisa membuat aku ke dalam zone of well-being. Tapi kemampuan itu adalah basically just that, kemampuan untuk naruh pikiranku ke whatever I want. Whatever I want to put it, menurutku itu it's another kind of questions. Kita mau taruh dia misalnya di target 10 miliar, kita mau taruh dia ke target misalnya my child misalnya for his welfare misalnya, atau saya mau taruh itu dalam konteks compassion misalnya, atau saya mau taruh dia menjadi my family misalnya. It's kind of flexible gitu. Kalau menurutku ya, it's my opinion. Tapi ini up to everyone to ponder upon ya. Menurut kalian seperti apa begitu? Aku mau nambahin dikit kali, thank you banget Johnson. I think
aku setuju sih sebenarnya. Yang namanya attention is something netral gitu, tergantung kita mau taruh di pole atau di apa tiang yang mana gitu kan. Kalau tiangnya tiang 10 miliar atau tiangnya well-being nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin dibalikin lagi juga gitu kayak attention kan ada dua dua apa namanya dua skills untuk getting attention kan. Satunya adalah mindfulness. Mungkin yang tadi itu yang mindfulness adalah uh, ability to keep our attention dan sebenarnya to where we want it to be. Where we want it to be itu kan sebenarnya si tiangnya itu tadi gitu kan. Jadi keep attention untuk ngejar si 10 miliar gitu. Ya udah terus aja. That mindfulness. Yang kedua kan si monitoring awareness ini tadi kan. Jadi kayak, oh kalau misalnya ada distraction, drakor gitu muncul. Kita lagi bikin report gitu buat ngejar 10 miliar, ada drakor gitu kan. That's monitoring awareness gitu. Jadi sebenarnya attention agree, eh, kalau dari aku ya gitu kan, agree dengan Johnson bilang is netral, tergantung kita mau taruh attention kita di tiang yang mana. Can be zone of well-being, can be career, can be family, can be relationship, can be anything gitu. As long as kita mindful enough to keep our attention in that tiang gitu sih. Mau Hmm, nanya Ya, dikit, aku udah nyampe semenit tapi boleh. penasaran. Dari tadi tuh aku kayak dengerin conversationnya, tapi aku lebih mau bertanya point of view aja sih, karena aku mikir-mikir sendiri agak tumpul juga akunya nih kayaknya. Jadi tuh aku tuh kayak mikir, misalnya attention aku adalah I try to protect myself. Aku put my attention on that. Hmm. Sehingga kalau ada yang aku ngerasa nggak serve energy yang necessary, aku menjauh gitu. Tapi Hmm. di sisi lain aku juga mikir, kok jadinya aku nggak jadi terlalu protecting myself gitu. Jadi misalnya ada temen yang dulunya aku diajak ketemu aku mau, sekarang aku nggak. Atau ada acara keluarga yang terlalu unnecessary, aku aku kayak limiting gitu. Jadi aku cuma mau make sure kayak, soalnya tadi yang pas Bu Denovi bilang menarik banget sih. Iya ya, harusnya tetap karena protecting myself tuh jadi kayak 100 miliarnya tadi tuh. Kok jadinya seakan-akan salah padahal protecting myself is a good thing dong gitu. Jadi aku juga agak ini salah nggak ya sebenarnya what I do dengan prinsip CBC itu yang benar tuh gimana sih gitu. Hmm. Hmm. Compassionate kemana, ke diri kah atau kayak ke orang, karena nge-serve so hard. Jadi aku kayak apa terlalu Hmm. terlalu ruwet aja ya pikirannya. Penasaran. Enggak sih. Not at all sih, menarik ya, Tess. menarik. It's very valid sih sebenarnya. Nanti I think in the next two modules kita mulai belajar soal self compassion tuh. Ada dua modul sendiri kita belajar soal self compassion termasuk boundaries, konteks dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lebih bahas di situ sih. Hmm. Tapi ya menarik aja sih tadi yang Tessa bilang gitu. Jadi kalau kita tadi kan bilang bahwa kalau misalnya ada kita trying to put boundaries gitu ya Tess ya. Put boundaries and then put our attention in creating that boundaries gitu kan. Jadi it's still attention sebenarnya. Masalah apakah itu boundaries itu dianggap sudah tidak apa sih namanya tidak fulfilling atau tidak atau mungkin sudah berlebihan atau enggak it's different case. In this case kan kita ngomongnya soal how to put our attention, how to maintain our attention kan. Kalau kita taruh attention in boundaries, berarti kita harus tahu bahwa oh kita sekarang lagi want to keep our boundaries and then dilihat ada distraction apa aja. Kalau udah selain itu misalnya oh ternyata boundariesnya kenapa-napa is a different case sih sebenarnya gitu. Eh, Ya, interesting. Ya, 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 iya. benar kata Ivan ya. Tadi nanti eh, karena kemampuan untuk put our attention to wherever we want, ini sebenarnya adalah pondasi kita untuk memasuki ke compassion. Karena nanti ketika nanti untuk menjawab pertanyaan Tessa tadi, mungkin nanti akan terjawab ketika kita masuk ke topik compassionnya sendiri, berarti compassion ke diri sendiri dan bagaimana Mm, balancing it dengan compassion to others gitu kan, supaya make it a whole compassion gitu yang ke segala arah gitu. Nah, cuma kan kembali lagi ke sini pertanyaannya adalah attentionnya itu. Misalnya nih kalau kalau nanti misalnya kita bilang attentionnya itu aku harusnya pengennya begini, tapi ternyata aku nggak bisa karena selalu terdistraksi hal-hal lain-lain. Seperti ingat nggak kayak di insight activity yang pertama kan, dia pertanyaannya adalah apakah teman-teman memiliki satu target yang apa namanya
ingin teman-teman lakukan, tapi teman-teman suka gagal melakukan karena banyak distraksi. Itu kan the questions ya di Insight Activity One. Jadi ketika itu kan adalah pertanyaan adalah dia nggak menentukan tiang pilarnya itu di mana. Jadi pertanyaan adalah wherever you want to go to, kan contoh-contohnya si Tony segala macam kan mereka kan banyak ya. Ada yang misalnya mereka mau eh, si contohnya ada yang mau menjaga carbon footprint ya kan. That's for him itu adalah goalsnya dia dan dia pengen attention dia ke situ gitu. Lalu ada yang pengen mengatakan bahwa dia ingin menjaga keluarga dia, ya kan? Atau ada yang menjaga apa. Jadi kalau tadi misalnya, oh misalnya ada yang mau mengejar target 10 miliarnya gitu. Jadi it's all about intended fokusnya di mana. Tapi adalah the question adalah apakah kita bisa stay within the course terhadap attention itu. Dan ketika kita terdistraksi dari situ, that's why kita gunakan konsep heedfulness bahwa ingetin loh bahwa kita sudah membelok nih dari yang kita mau nih, resikonya bagi kita apa, what's at stake gitu. Nah nanti Kak Kaita menjawab pertanyaan Tessa nanti mungkin what's at stake-nya nanti mungkin di the next modules terkait compassion ke diri sendiri, bagaimana boundaries, konsep boundaries antara kita dengan orang lain dan sebagainya gitu. Ya itu juga menarik tadi apa forget the process ya tadi ya. Iya, banyak pembahasan nih sebenarnya di sini kayak balance gitu. Keywordnya ada balance. Jadi too much of anything is never good. It is apapun yang berlebihan is never good. Itu sesuatu yang kita bahas lagi sih sebenarnya ada di next module gitu. Makanya menarik banget sebenarnya pembahasan ini kayak this is yang kayak Johnson bilang nih bener-bener yang namanya foundations gitu. Untuk ngelatih attention dulu nih. Dengan attention, the next module akan tentang self-awareness. Nah, itu mungkin pertanyaan Tessa juga mulai nih ya gitu kan. Dengan ada attention, kita mulai bisa ngerti self-awareness. Oh, ternyata gue create boundaries. Boundariesnya kayaknya udah nggak serving me anymore misalnya. That's aware gitu. And then nextnya ada self-compassion gitu. And then kayak, oh ternyata these boundaries ternyata untuk gue kurang kurang apa sih namanya kurang ketat nih boundariesnya gitu masih mengganggu atau mungkin malah mengganggu orang lain itu nanti juga dibahas lagi yang paling penting kita berlatih dulu mungkin attention skill kita dulu supaya kita bisa lanjut lagi dengan mudah ke modul selanjutnya bagaimana kalau kita ngelatih skill dulu gimana sekarang kita pakai formal practice. Oke, kita mungkin lanjut dulu kali ya. Hmm. Kita lanjut, kita formal practice dulu. Jadi kita benar-benar kayak melatih gimana sih caranya kita bisa eh, melatih attention skill kita. Mungkin dimulai dari eh, settling ya gitu kan. Ini kira-kira akan makan waktu sekitar 10 menit. Kita mulai dari settling lagi, mungkin ini sedikit mengulang dari yang Johnson di awal pernah, tapi kita perlu buat buat melakukan settling practice lagi supaya kita bisa lebih grounded buat masuk ke dalam attention skill. Yuk kita ambil dulu waktu sejenak, kita temukan posisi duduk yang nyaman. Coba rasain tubuh saat ini, apa sensasi yang dirasakan. Kalau ada bagian yang tegang, silakan digerakkan, stretching sedikit supaya lebih rileks. Mata bisa dipejamkan atau mungkin dibiarkan sedikit terbuka, yang manapun yang teman-teman merasa lebih nyaman. Rasakan tubuh eh, bertumpu di kursi, kalau sedang duduk di kursi, kaki menyentuh lantai kalau sedang duduk di kursi. Izinkan dirimu untuk benar-benar hadir di saat ini. Kalau sudah siap, ambil beberapa napas dalam. Tarik napas perlahan. Bayangkan udara segar masuk dan menutrisi seluruh tubuh. Saat menghembuskan napas, coba lepaskan sedikit demi sedikit ketegangan atau kekhawatiran.
Nggak perlu semuanya hilang, cukup beri ruang buat tubuh dan pikiran untuk sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan. Selanjutnya, mari kita ingat kembali satu moment of no tolerance ketika kamu merasa aman, nyaman. Nggak perlu momen-momen yang besar, bisa momen-momen yang sederhana. Biarkan diri kita masuk ke dalam momen itu, rasakan kembali kehangatannya, rasa nyaman, rasa aman yang mungkin muncul. Sekarang tetaplah sejenak dalam momen hangat itu, pelan-pelan kita refleksikan bagaimana kalau kualitas momen kehangatan dan rasa aman kita tumbuhkan dalam diri kita. Bagaimana kalau dari sini, dengan momen rasa aman dan nyaman yang kita miliki, kita bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih penuh kebaikan dan welas asih untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sekarang, mari kita pilih satu objek untuk jadi focus of attention atau jadi anchor, jadi jangkar perhatian kita. Pilih satu objek yang mudah, yang ada, yang tersedia di depan kita. Bisa jadi sensasi napas. Rasakan sensasi napas di hidung, di dada, atau di perut. Bisa juga kita pilih objek udara, suara-suara di sekitar, misalnya udara yang berhembus atau suara dari AC. Atau kita juga pilih sensasi tubuh lainnya yang kita bisa rasakan dengan jelas. Setelah memilih, kita coba arahkan perhatian kita ke sana. Kalau kita memilih ke sensasi napas, arahkan perhatian ke napas kita. Bagaimana rasanya di hidung, di dada maupun di perut kita. Coba pertahankan perhatian itu again dan again dari satu momen ke momen berikutnya. Kalau teman-teman sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, kita bisa selalu kembali ke moment of nurturance. Lalu kembali ke focus of our attention, ke pilar kita. Bisa itu napas atau suara. Sesekali coba cek pelan-pelan apakah perhatian masih ada di objek itu
Apa sudah melayang-layang ke objek lainnya? Kalau pikiran kita melayang ke kenangan, emosi, atau rencana besok, it's okay, it's normal. Begitu kita sadari dengan lembut, seperti seorang trainer gajah tadi, arahkan kembali perhatian ke objek yang dipilih. Arahkan kembali perhatian ke objek yang dipilih. Setiap kali kembali, mungkin kita bisa bertahan sedikit lebih lama. Again and again. Kalau sudah mulai ngantuk nih, energinya terasa turun, mungkin kita bisa duduk lebih tegak, atau mungkin kita bisa buka mata lebih lebar, atau ambil satu napas dalam, hembuskan, lalu kembali lagi ke objek fokus. Hadir di momen ini, di objek fokus kita. Sekarang, kita coba arahkan perhatian ke perasaan dan sensasi yang sedang dialami. Apakah ada perubahan yang kita sadari, perubahan kecil? Mungkin kita merasa lebih tenang, mungkin kita merasa lebih jernih pikiran kita, atau mungkin bisa sedikit lebih sadar dari sebelum kita mulai latihan. Dan kita bisa refleksikan sejenak seberapa penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap adanya gangguan atau distraksi-distraksi di sekeliling kita. Seberapa membantu rasanya kalau kita sadar bahwa kita punya pilihan untuk bisa mengarahkan kembali perhatian kita ke tempat yang kita anggap lebih penting. Sebagai penutup, mari kita dedikasikan latihan kita hari ini untuk siapapun yang sedang membutuhkan kesehatan dan kesejahteraan. Dan kalau memungkinkan, kita perluas niat ini bukan hanya untuk orang-orang terdekat kita, tapi untuk semakin banyak makhluk di bumi ini. Kita tanamkan satu niat sederhana untuk membawa keterampilan dan kesadaran dari latihan kita hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke. Karena kita running quite late, saya sudah tanya. Kita gimana nih? Kayaknya mungkin dari teman-teman bisa share aja nanti mungkin di chat di WA grup kali ya, gitu kan. Apa yang mungkin dirasakan setelah latihan formal praktis tadi. Kira-kira kita bisa sharing di situ. Kita lanjut aja diskusi di WA grup gimana? Oke, kalau gitu ya, berarti seperti tadi disampaikan Intan, kalau teman-teman misalnya ada merasa ingin sharing anything, kita encourage untuk lakukan di WhatsApp group ya.
any difficulties, misalnya any experience, gitu silakan di ya grup. Nextnya ini kita mohon maaf karena ini kita supposedly harusnya berarti selesai di 45 ya tadi ya. Ini kita running udah lewat 10 menit lebih. Jadi ini kita langsung tutup petitan ya. Iya. Eh, jadi ini thank you banget semuanya teman-teman sudah mengikuti. It's a good sign ya, artinya setiap sesi satu sisi it's a good sign artinya diskusi kita kan lively ya. Jadi dan artinya teman-teman juga seems very enthusiastic sehingga banyak diskusi, banyak pertanyaan dan jadinya kita running late gitu. So thank you very much atas atensinya dan ketertarikannya di kelas kita gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga kita ada keterbatasan waktu, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak perfect, kita coba pelan-pelan. Ya, karena itu makanya ada grup WhatsApp ya, jadi teman-teman bisa bisa lanjutkan lah whatever you wanna share or anything, itu kita bisa chat di grup WhatsApp. Untuk berikutnya, seperti biasa, jadi formal practice sama informal practice yang modul 2 itu boleh teman-teman lakukan terus sampai kita ketemu lagi minggu depan. Lalu teman-teman bisa mulai modul 3 ya. Kalau bisa diselesaikan sebelum besok sebelum minggu depan kita ketemu. Ini udah bicara nanti ke awareness ke diri self awareness nanti topiknya. Nah ini bisa menggunakan community kalau teman-teman pengen interaksi di Compassion You dengan orang-orang lain ya. Sepertinya itu saja ya Tan ya. Ada tambahan? Kalau enggak berarti kita sampai ketemu lagi di hari Minggu depan. Nggak ada, cuma thank you banget udah datang hari ini. Thank you Ya, banget terima udah kasih Johnson, Intan. Terima kasih Bude udah dan semuanya. Thank you semua. Thank you. Terima Thank you kasih all. semuanya.